Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Kumalasari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertama, apa yang Anda percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran menurut saya yaitu 1. Hanya mentransfer materi pembelajaran. Yang kedua, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat dari aspek kognitif dalam memberikan nilai. Keempat, jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kelima, murid hanya sebagai objek pembelajar. Keenam, proses pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran yang dahulu saya lakukan tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Kemudian hanya meminta siswa menghafal materi saja. Sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mencapai modul ini? Setelah saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum tepat. Setelah melajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, karena aspek pembelajaran terdapat 6 poin utama. Yang pertama adalah kognitif, kedua afektif, ketiga psikomotor, keempat spiritual, 5 sosial, 6 budaya. Kedua, murid sebagai sumber pembelajaran. Menurut saya, student center adalah yang paling utama, karena dengan adanya murid di dalam kelas memberikan kebebasan bereksperimen, mengemukakan pendapat, berkreasi, itu merupakan ranah Ki Hajar Dewantara untuk merubah proses pendidikan yang ada pada kurikulum Merdeka. Setelah saya menyadari sebagai seorang guru seharusnya menjadi fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid. Kemudian berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang
interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 tentang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntun, tetapi menuntun. Keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan materi saya hari ini. Terima kasih. Semoga semua guru hebat di Indonesia menjadi pionir bangsa sebagai guru penggerak yang mampu menggerakkan semua kalangan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.